Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat MD, tentunya sahabat MD pengen tahu apa sih yang melatar belakangi adanya metode dalang. Tentunya saya ingin menceritakan bahwa metode dalang ini muncul bukan begitu saja, tapi dilatar belakangi oleh sejarah kehidupan saya. Pada saat saya sekolah SMP kelas 2 tepatnya, bapak saya seorang mudin. Mudin itu kalau di kampung sana namanya mudin, kalau sekarang namanya kaur, bagian urusan keagamaan. Nah, karena tugas beliau bagian keagamaan, maka di rumah kami tinggal bapak mengadakan pengajian ibu-ibu. Nah, setelah bapak mengadakan pengajian ibu-ibu, berjalan beberapa bulan, kemudian bapak mengalami sakit tipes sampai beliau dipanggil oleh Allah. Akhirnya saya galau, risau, siapa yang akan meneruskan pengajian ibu-ibu ini. Nah, kemudian saya melanjutkan, masih kelas 3 saya selesaikan. Akhirnya saya punya cita-cita, saya ingin menjadi seorang guru agama. Setelah lulus, saya mendaftar ke PGA, Pendidikan Guru Agama di Salatiga waktu itu. Namun saat saya mengikuti tesnya, saya tidak diterima karena saya belum lancar dan belum bisa memahami baca tulis Al-Quran. Saya ngomong dengan Pak Gurunya, Pak Guru, seandainya saya ini bisa, saya bukan belajar lagi, tapi saya ngajar kayak Pak Guru. Saya ini niatnya mau belajar di sini, kenapa nggak diterima? Akhirnya karena nggak diterima, saya balik. Nah, pada saat di rumah itulah saya berusaha membantu ibu istirahat sekolahnya, dan akhirnya ikut pengajian, mengaji di kampung dengan guru kiai di kampung saya. Nah, pada saat pengajian itu, Ustadz guru kiai saya ini membuka Al-Quran, membacakan per kata. Saya ingat banget surat yang dibaca adalah surat Al-A'raf, menceritakan di sana, membacanya dalam aksara hijaiyahnya berbunyi begini: wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am. Wanada itu fi'il mandi dan telah memanggil-manggil. Setiap fi'il pasti ada fa'ilnya. Ashabul jannati menjadi fa'il, setiap fa'il dibaca rafa. Setiap fa'il dibaca rafa, nggak boleh dibaca nasab, artinya dibaca dhammah. Ashabul jannati sekelompok ahli surga. Ashaban nari menjadi maf'ul bih, harus dibaca nasab. Saya bingung, waduh luar biasa indahnya Al-Quran ini, ternyata bisa untuk dialek, menjelaskan. Sampai terakhir orang ahli ibadah dikenal dan saling mengenal waktu di dunianya yang tidak ahli ibadah. Bahkan orang yang tidak ahli ibadah, yang tidak taat, yang tidak syukur dengan Allah, nantinya mendapatkan balasan siksaan. Nah, disitulah saya ingin, ya Allah,
bisa memahami Al-Quran. Maka setelah setahun ada pembukaan baru lagi, saya mendaftar di PGA, masih belum diterima. Karena bisa jadi saya belum lancar tulisan Al-Quran saya. Akhirnya saya bingung, saya izin dengan ibu saya. Saya daripada macul, nyangkul, nggak kuat tenaga saya, manjat kelapa nggak bisa, wah bingung saya. Akhirnya saya izin untuk sekolah di sekolah umum SMA, karena waktu itu adanya NIM pertama kali. NIM saya lumayan 37,75. Akhirnya saya mendaftar di sekolah SMA negeri 2 Grobogan sana. Nah, pada saat itu setiap sore saya ikut mengaji anak-anak juga, melanjutkan pengajian di masjid. Dan pada saat itu setiap kegiatan saya perhatikan kawan-kawan di saat menghafal dan membaca Al-Quran banyak alasan. Setelah saya teliti ternyata banyak kawan-kawan saya juga yang belum bisa baca tulis Al-Quran. Saya ingin punya ilmu pengetahuan terutama bahasa Arab, bahasa aksara hijaiyah, bahasa Al-Quran, agar bisa menerjemahkan, agar bisa untuk dialog diri. Nah, pada saat setelah SMA selesai, karena saya yakin saya tidak punya kekuatan ekonomi, intinya tidak bisa melanjutkan belajar, nggak bisa kuliah lah. Nah, saya berziarah di Sunan Kalijaga, di Demak Kadilangu tepatnya. Disitulah saya memperhatikan setiap hari, setiap malam dalam diri saya berbicara dengan diri saya, luar biasa. Sunan Kalijaga walaupun sudah tiada, walaupun sudah meninggal, tapi masih hidup dan memberikan kehidupan. Karena setiap hari berapa ratus orang, bisa jadi ribuan. Kalau pas malam Jumat full penuh, pagi, siang, sore, malam. Disitulah saya ingin meneruskan perjuangan. Jangan sampai saya hidup ini tidak bermanfaat. Maka mulailah saya punya cita-cita, saya ingin meneruskan perjuangan Kanjeng Sunan Kalijaga. Akhirnya saya ditemukan oleh seseorang. Saya ngomong-ngomong, saya pengen mendapatkan ilmu pengetahuan, pengen dapat ilmu laduni, nggak usah belajar, bisa gitu. Akhirnya saya dibawa ke Banten, tepatnya di Cigading, Ciwandan sana. Nah, di saat itulah ternyata saya pikir Ciwandan, Cilegon itu dekat. Ternyata lewati Jakarta. Saya lewati gedung kembar MPR. Betapa bangga dan bahagianya saya, karena ternyata gedung MPR, gedung kembar itu pernah saya pelajari di buku PMP zaman SMP. Saya senang luar biasa. Tapi pada saat sampai Cigading ternyata masih jauh luar biasa Banten ke sana. Nah, di situ saya dididik puasa 3 hari, 7 hari, ya ilmu-ilmu hikmah, pengetahuan dasar mental itulah. Tapi tetap saya ikuti untuk berkhidmah. Nah, akhirnya saya berziarah sering. Nah, saya punya guru. Nah, akhirnya saya diizinkan oleh guru saya untuk kembali ke Demak, ke gurunya guru, namanya Syekh Abdurrahman bin Ahmad Badawi. Beliau menyampaikan pesan, Mas Yasin, sampean kuat di sini 3 sebulan atau 3 bulan hafid Quran. Mulai disitulah saya semangat, wah moga-moga saya bisa hafid Quran. Tapi ternyata 2 minggu saya nggak tahan. Akhirnya saya balik lagi ke Banten. Alhamdulillah di Banten, di sana memang dipelajari ilmu-ilmu hikmah, pengetahuan yang berhikmah. Nah, dari proses itu saya ketemu kawan saya, Mas Yasin, kalau pengen berhasil, mau jadi orang hebat, pergilah ke Jakarta. Mau menjadi preman, pergilah ke Jakarta. Kalau mau menjadi gelandangan, pergilah ke Jakarta. Kalau mau jadi pejabat, di Jakarta lah tempatnya. Terus saya, siapa kiai yang terkenal di Jakarta? Maka saya ditunjukkan Kiai Nur Ali At-Taqwa pesantrennya di ujung Harapan sana. Saya ke tempat beliau, tapi nggak diterima.
karena saya kurang bekalnya, maka baru saya di tempat guru saya, pesantren Darul Jalal namanya, dengan berguru Abuya Ubaidillah Abdul Jalil yang di Mesir 17 tahun dipelajari bahasa Arab, perpaduan ilmu hikmah dan ilmu belajar bahasa. Mulailah terinspirasi ingin memberikan pembelajaran yang tidak mengajarkan, tapi benar-benar tumbuh kesadaran, menginstall bahasa saya, mendownloadkan setiap program manusia sama. Akhirnya saya mencoba dengan bahasa kontemplasi, dialog diri. Dari mana mulainya? Memang Al-Quran ini kan bukan untuk orang Islam saja, petunjuk orang hidup agar menjadi orang yang beruntung. Bagaimana orang menjadi orang beruntung? Harus ikuti petunjuk hidup, garis-garis permainan, harus ikuti aturan main. Bagaimana aturan main hidup? Ya adanya di Kitabullah. Maka mulailah itulah saya menyusun kata dasar, kemudian harokat, muncul lagi makhraj, muncul lagi tanda baca, sehingga sampai ayat kalimat tanpa menggurui, tapi hanya menginstal ulang, mengasih petunjuk cara-caranya. Nggak usah dipikir, nggak usah dihafal, hanya ngikutin. Maka ikutilah metode dalang dari awal sampai akhir. Walaupun nggak kenal huruf sama sekali, insya Allah bisa. Apapun agamanya, apapun bangsanya, apapun budayanya, hanya mengikuti, tidak usah dipikir. Maka seluruh orang di negeri dunia ini nanti bisa membaca dan mengamalkan Al-Quran. Maka pesan guru saya benar, hafid itu bukan menghafal, tapi hafid menjaga. Untuk menjaga kadang-kala kita bisa mampu membaca, menulis, mengartikan, menerjemahkan, bahkan menyebarkan dalam perilaku kita ini aksara yang berjalan. Kalau udah ada kesadaran bahwa kita ini aksara-aksara yang berjalan, dari beberapa orang menjadi satu mufradat. Kalau satu penduduk berarti satu kalimah. Kalau seluruh dunia ini sudah bisa mengamalkan Al-Quran, memahami Al-Quran, maka sudah kiamat. Kiamat artinya koma yakumu, kiamatan, tegak aturan Allah, tegak jalannya ini menjadi rahmatan lil alamin, kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan seluruh dunia ini dirasakan. Nah inilah sejarah. Maka apa sih yang saya bisa sumbangsihkan? Mari kita berbagi dan peduli, berlomba-lomba memberikan inspirasi untuk kebaikan di dunia ini. Kita wujudkan aksara di dalam diri kita menjadi wujud yang nyata. Maka jangan lupa like, subscribe, share kepada siapapun, sehingga dunia akan membaca, mengikuti panduan kehidupan Alkitab, Kitabullah, ya Al-Quran, ya Alkitab, ya Ar-Ruh, ya An-Nur, ya Al-Hakam. Semoga kehidupan kita ke depan berkah, berlimpah, dan bahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.